أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wasallam. Akhir pembahasan yang kita ambil di akhir pertemuan dalam sirah nabawiyah, pembahasan tentang kisah Nabi SAW, perjalanan beliau. Itu pembahasan yang terakhir kita bahas tentang nama-nama Nabi, dan juga sedikit membaca tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Coba antum bisa sebutkan beberapa nama Nabi yang antum ketahui. Nabi kita Muhammad memiliki beberapa nama. Di antaranya, apa artinya Muhammad? Artinya Muhammad apa? Apa artinya Muhammad? Ini nama yang dikenal oleh semua kaum muslimin. Cuman kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa arti dari Muhammad. Anda? Nama wala. Artinya Muhammad. Bas, terpuji saja. Muhammad, naam. Di antara artinya terpuji. Atau siapa menyebutkan? Banyak memuji. Naam. Beliau dinamakan dengan Muhammad karena banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di hadis Abi Hurairah bahwa beliau satu hari itu lebih dari 100 kali beristighfar dan meminta taubat kepada Allah. Taib. Jadi di antara sebab kenapa beliau dinamakan Muhammad karena banyak memuji Allah dan juga banyak perbuatan dan perilaku beliau yang terpuji. Tidak ada perilaku, perbuatan, perkataan, langkah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali itu terpuji. Sedikit perbuatan yang Allah tegur, sedikit. Dan itu tidaklah kecuali sebagai bentuk manusia yang enggak lepas dari kesalahan, yang enggak sama dengan Tuhan yang sempurna dari segala arah. Seperti abasa wa tawalla. Afallahu anka. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Teguran dari Allah Azza wa Jalla untuk nabinya sebagai bentuk penjagaan dari Allah untuk nabinya, diikrarkan dalam kesalahan. Wa ila asalnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, perbuatannya beliau semuanya, perkataan beliau semuanya terpuji. Makanya dinamakan dengan Muhammad, dinamakan dengan Ahmad. Nama yang lain? Nama yang lain, Taufik. Yang antum ketahui, Hasyir. Apa artinya Hasyir? Di antara nama Nabi Muhammad Hasyir, Al-Hasyir. Al-Hasyir apa artinya? Yang mengumpulkan. Kif yang mengumpulkan? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan umatnya di hari kiamat. Siapa tahu? Al-Hasyir itu apa artinya? Dibangkitkan yang pertama kali. Yang akan dikumpulkan di hari kiamat pertama kali itu Nabi Muhammad. Di padang mahsyar yang pertama kali akan dikumpulkan Nabi kita Muhammad. Tapi nama yang lain? Al-Mahi, pakai ha. Al-Mahi, apa artinya? Dengannya Allah menghapus kekufuran. Dengan Nabi Muhammad Allah menghapus kekufuran yang ada di Jazirah Al-Arab. Yang ada di tengah-tengah kaum Arab. Di situ Allah Azza wa Jalla menghapus kekufuran dengan Nabi Muhammad, dengan diutusnya beliau. Makanya dinamakan dengan Al-Mahi. Siapa yang menyebutkan lain? Al-Aqib. Al-Aqib. Apa artinya Al-Aqib? Tidak ada nabi. Penutup para nabi. Di antara nama Nabi Muhammad Al-Aqib, artinya penutup para nabi. Tidak ada nabi selepas kenabian Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengaku adanya Nabi Muhammad atau adanya nabi selepas kenabian Nabi Muhammad, maka itu bentuk kekufuran, bentuk penolakan atas Quran, di mana Allah mengatakan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu utusan Allah dan penutup para nabi. Di antara nama yang lain, Al-Muqaffi. Apa arti Al-Muqaffi?
yang mengikuti ajaran para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad didahului oleh para nabi dan para rasul. Ini Nabi Muhammad mencontoh adab mereka, mencontoh akhlak mereka, mencontoh suluk mereka, dinamakan dengan al-muqaffi. Gak ada di antara para rasul, gak ada di antara para nabi itu saling bertentangan. Tapi mereka saling membenarkan satu sama lain. Yang nabi pendahulu memberikan kabar bahwasanya akan ada datang di akhir zaman nabi namanya Muhammad. Datang Nabi Muhammad dengan syariat dan membenarkan syariat sebelumnya. Azahwa. Ini al-muqaffi. Siapa yang nambah? Dah, ada lagi sudah. Nabiur Rahmah. Namanya lagi nih. Nabiur Rahmah. Nabi rahmat, datang dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk hidayah. Saya mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ini namanya rahmat dari Allah. Nama apa lagi yang lain? Nabiut Taubah. Karena banyak bertaubat kepada Allah. Ada yang lain? Nabiul Malhamah. Kenapa dinamakan dengan Nabiul Malhamah? Berperang melawan Nabi. Karena diutus dengan perang demi membela tauhid dan memerangi kesyirikan. Maka dinamakan dengan Nabiul Malhamah. Ini nama-nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang datang dalamnya dalil. Jadi untuk menetapkan ini nama Nabi Muhammad atau bukan, pakai apa? Pakai dalil. Ini yang baru kita sebutkan itu datangnya dari Nabi Muhammad sendiri. Beliau yang menjelaskan inilah nama-namaku. Tentunya beliau lebih apa? Lebih tahu, lebih paham yakni madza tentang nama yang Allah Azza wa Jalla berikan untuknya. Tayyib. Adapun selain dari ini seperti Nadhir, Bashir, Mustafa, Tayyib, Rauf, Rahim, itu apa itu? Itu apa yang Nabi Muhammad? Julukan, sifat. Itu adalah sifat. Sifat lain dengan nama. Kalau Anda bilang Ahmad tinggi. Ahmad nama tinggi sifat. Tayyib Nabi Muhammad nama. Rauf, maha yakni menyayangi. Tayyib Rahim, mengasihi. Tayyib Nabi Muhammad Nadhir, pemberi peringatan. Bashir, pemberi kabar gembira. Ini semua apa namanya ini? Sifat. Sifat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu imam kita berikan untuk beliau nama atau kita berikan untuk beliau apa? Sifat. Azahwa. Dan yang bentuknya sifat jangan dijadikan nama. Selain dari ini, nama sifat enggak boleh orang menambahkan nama yang baru. Terlebih kalau seandainya nama-nama itu bentuknya apa? Bentuknya apa kalau nama-nama itu? Parahnya ghulu, berlebihan sampai dalam tahap menuhankan Nabi Muhammad. Apa di antara nama Nabi Muhammad? Ghauth. Apa artinya? Yang dimintai pertolongan. Ghiyath, yang dimintai pertolongan. Nah, ini apa ini? Dilarang ini. Mu'tir Rahmah. Apa nama Nabi Muhammad? Siapa? Mu'tir Rahmah, yang memberikan rahmat. Dalam arti ingin menyamakan kedudukannya beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Ini enggak boleh. Ini dilarang. Tayyib. Kemudian ya kemarin yang kita baca itu beberapa nasab Nabi Muhammad alaihissalam. Kita ulangi sedikit mungkin. Nama Nabi Muhammad atau nasabnya kita baca cepat insyaallah. Qala huwa sayyid walad Adam, pemimpin keturunan Nabi Adam. Abul Qasim, kunyahnya Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim. Boleh berkunyah dengan kunyahnya Abul Qasim boleh? Boleh Selepas kemeninggalan Nabi Muhammad dibolehkan. Demikian juga mengambil namanya Nabi Muhammad selepas beliau meninggal boleh. Tapi di masa beliau masih hidup dilarang. Aku tenancu nanti manggil Muhammad yang lain, Nabi kita juga ikut apa? Noleh. Itu bentuk gangguan, enggak bagus. Makanya dilarang di masa beliau masih hidup.
Qala huwa sayyid walad Adam Abul Qasim Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yumha bihi al-kufr wal hashir alladhi yuhsharu an-nas wal 'aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy wal muqaffi wa nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa nabiyyul malhamah. Ini nama-nama beliau yang barusan kita bahas. Ibnu Abdullah, namanya Abdullah bapaknya. Wa huwa akhul Harith. Ini pamannya yang pertama. Wa Zubair, pamannya yang kedua. Wa Hamzah, pamannya yang ketiga. Wal Abbas, pamannya keempat. Wa yukanna Abul Fadl. Kunyahnya Al Abbas Abu Al Fadl. Wa Abu Talib, pamannya kelima. Wa ismuhu Abdu Manaf. Namanya Abu Talib itu Abdu Manaf. Wa Abu Lahab, ini pamannya keenam. Wa ismuhu Abdul Uzza. Wa Abdul Ka'bah. Ini yang ketujuh. Wa huwal Muqawwam. Ini Abdul Uzza, ada yang mengatakan dialah Al-Muqawwam. Ada yang mengatakan Abdul Uzza itu paman ketujuh, Al-Muqawwam paman kedelapan. Wa qila huma itsnan. Lain, Abdul Uzza itu bukanlah Muqawwam. Wa Hajl, ini ke-9, wa ismuhul Mughirah, namanya Mughirah. Wal Ghaidaq, ini ke-10, pamannya ke-10. Wa summiya bidzalika kasratul judih. Dinamakan dengan Ghaidaq karena dia sangat dermawan. Wa aslu ismihi Naufal, asal namanya Naufal. Wa qila Hajl wa qila Darar. Berapa sekarang pamannya? Dari karangan laki-laki 10. Atau 10 bersaudara. Lain Abdullah berarti 10 ya. 10 madza? Ini pamannya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan 9 dengan memasukkan Muqawwam ke Abdul Uzza. Sekarang ini bibinya Safiyah wa Atikah wa Arwah wa Amimah wa Barrah wa Ummu Hakim. 6. Wa hiyal bayda, dan dialah yang dijuluki dengan al-bayda, putih. Jadi bibinya Rasul 6, pamannya 10. Yang masuk Islam dari 10 ini siapa saja? Al-Abbas masuk Islam. Hamzah masuk Islam. Yang lainnya tidak Allah Azza wa Jalla berikan untuk mereka, tidak Allah Azza wa Jalla berikan untuk mereka taufik dan hidayah, kehendak untuk mereka memeluk agama Islam. Akan tetapi yang masuk Islam Hamzah dan juga Al-Abbas. Siapa masih ingat pembahasan tentang bapaknya Nabi Muhammad? Bagaimana pembahasan bapaknya Nabi Muhammad, bapak ibunya? Itu ulama memang berselisih. Ulama itu berselisih. Dan perselisihannya mereka jangan sampai menyebabkan perselisihan umat Islam. Orang itu boleh memilih satu dari dua pendapat selama referensinya dia adalah dalil, bukan sekedar perasaan atau kecemburuan. Karena itu nggak cukup dalam membangun hukum syariat. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kedua, orang tuanya Rasulullah itu tidak kafir, apa sebabnya? Karena bapaknya Rasulullah, nggak mungkin. Ini namanya sekedar cemburu atau sekedar perasaan. Tapi para ulama yang mengatakan mereka bapak ibu Rasulullah tidak di atas kekufuran, itu mereka berdalil dengan dalil dari Quran dan juga dari Sunnah. Ini yang baik. Demikian juga yang mengatakan keduanya itu adalah kafir. Ini bukan berarti sedang merendahkan Nabi Muhammad atau sedang merendahkan nasabnya Nabi Muhammad. Tidak. Karena mereka berlandaskan di atas dalil. Jadi selama kalau dua kelompok ini berselisih, setiap dari dua kelompok ini memiliki dalil, ini terpuji. Tapi kalau misalnya dua kelompok ini dorongan mereka untuk berselisih itu perasaan, ingin merendahkan, ini namanya perselisihan yang tercela. Jangan sampai kita bingung, akhirnya dijadikan apakah bapak ibu Rasulullah kafir atau tidak itu salah satu dasar agama. Bukan. Para sahabat nggak pernah mempermasalahkan kok. Abu Bakar nggak pernah mempermasalahkan. Atau dengan Umar, ya Allah berselisih, kafir nggak? Nggak ada. Azza Haula kulluhum aulad Abdul Muttalib. Semua yang baru kita bahas ini 16 orang
masuk dalamnya, ditambah dengan bapaknya Rasul 17. Ini anaknya Abdul Muttalib dan namanya adalah Syaibah Al-Hamd al-Sahih. Syaibah. Taib ibnu Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wasmuhu Amr wa huwa akhul Muttalib. Wa ilaihima. Taib. Nasabu dzawil qurba. Orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Nabi itu kembalinya ke ini kabilah bin Hashim. Wa Abdul Syams wa Naufal arba'atuhum abna Abdi Manaf akhi Abdul Uzzah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini kakeknya kelima ini siapa? Saudaranya Abdul Uzzah wa Abdud Dar wa Abd abna Qusay. Bapaknya Abdul Manaf Qusay dan namanya Zaid. Wa huwa akhu Zuhrah ibna Kilabin akhi Taim wa Yaqadhah abi Makhzum. Thalathatuhum abna Murrah akhi Uday wa Husais wa hum abna Ka'ab akhi Amir wa Samah wa Khuzaimah wa Sa'ad wal Harith wa Auf. Sab'atuhum abna Lu'ay akhi Taim al-Adram ibni Ghalib akhi al-Harith wa Muharib bani Fihr akhi al-Harith ibni Malik akhi Salt wa Yakhlat wa bani Nadr akhi Malik wa Malkan wa Abdu Manah wa ghairihim. Banu Kinana akhi Asad wa Asadah wal Hun bani Khuzaimah akhi Hudzail ibn Mudrika wasmuhu Amr wa huwa akhu Tabikhah wasmuhu Amir wa Qam'ah wa thalathatuhum abna Ilyas akhi Nas wa huwa Ailan walid Qais kulluha aw kilahuma walad Mudar akhi Rabi'ah wa huma as-salihan min walad Ismail wa akhi Anmar wa Iyad. وقد تيامن أربعتهم أولاد نزار أخي قضاء في قول أكثر أهل النسب كلاهما ابن معد بن عدنان فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى ما ذكرت أو إلى من ذكرت من أبناء عدنان أو إلى من ذكرت. Ini ringkasnya bagaimana? Kenapa kita baca cepat? Karena kita ingin mengambil intinya saja. Ingin mengambil apa? Intinya dari apa yang barusan kita baca. Bahwasanya ulama itu sepakat bahwa nasabnya Rasul SAW itu nasab yang terbaik. Dan nasab beliau utuh dari sisi kesucian. Dalam arti nggak ada garis nasabnya Nabi itu satu dari anak perzinaan, nggak ada. Bahkan Ibn Kalbi menyebutkan di tarikhnya dia, saya ini sudah mengumpulkan 500 ibu yang ada di nasabnya Nabi Muhammad, nggak ada satupun itu disifatkan atau statusnya zina. Enggak ada. Makanya Rasul SAW menyebutkan atau sebelumnya Suyuti di kitabnya beliau Fit Takmilul Minnah itu mengatakan hadis-hadis tentang penjelasan bahwa nasabnya Nabi Muhammad itu suci itu mencapai tahap mutawatir. Artinya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ada dan Rasulullah SAW mengatakan ulidtu fi khair qurun bani Adam qarnan. Saya ini dilahirkan di zaman yang paling baik dari zamannya Bani Adam. Dan juga di hadis Ali bin Abi Thalib ma waladani min sifahin al-jahiliyah. Syai'un kata Rasulullah SAW. Saya ini enggak dilahirkan dari jalan perzinaan satupun, sedikit pun enggak ada sama sekali. Jadi para ulama sepakat bahwasanya nasab Rasul SAW itu nasab yang mulia. Sekarang lihat, kita barusan baca ini nama banyak sekali. Dari nama yang banyak ini ada titik kesepakatan, ada titik perselisihan di antara para ulama. Siapa masih ingat? Sampai mana nasabnya Rasul yang disepakati? Sampai mana? Rendah sekali. Nasabnya Rasul itu sampai Ma'ad bin Adnan. Sampai di sini mereka semua para ulama dari kalangan pakar nasab, pakar sejarah itu sepakat. Sampai siapa? Ma'ad bin Adnan. Kemudian dari Adnan ke Nabi Ismail itu mereka berselisih. Ada yang mengatakan 7 orang. Ada yang mengatakan enggak 10. Ada yang mengatakan 15.
Tapi mereka sebelumnya sudah sepakat. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Abdul Manaf ila akhir sampai ke Adnan. Ini mereka sepakat. Habis Adnan ke Nabi Ismail itu apa? Ada persisian di antara para ulama. Dipahami kan? Azahwa. Di sini kata Ibnu Katsir, semua kabilah orang Arab, sukunya orang Arab itu dinisbahkan kepada anak-anaknya Adnan. Artinya para ulama pakar bahasa ini, yakni pakar sejarah, itu menjelaskan orang Arab ini dibagi menjadi 3. Ada Baidah, ada Aribah, ada Musta'rabah. Kalau orang Arab Baidah ini orang-orang Arab yang asli, yang dimana mereka sudah punah, seperti Ad, Samud, Taib, Tusaim atau apa, namaan banyak. Ini mereka orang Arab asli. Taib, di antara perbedaan mereka dengan Aribah, yang pertama mereka sudah punah. Yang kedua bahasa mereka lain dengan bahasa Aribah. Kalau Aribah, mereka lah orang-orang Arab asli yang tinggal di Yaman. Hadahwa yang dimana nasabnya mereka kembali kepada Qahtan. Ini Aribah. Bahasa mereka asli bahasa Arab. Kalau Musta'rabah, ini mereka yang bertetangga dengan Arab Aribah. Kemudian terjadi di antara mereka itu saling menikah. Sampai di mana orang Arab Musta'rabah ini bisa mengambil bahasa mereka dari percampuran. Sampai jadilah mereka orang-orang Arab dari sisi bahasa, dari sisi adat, karena percampuran tadi itu. Dan inilah yang dimaukan dari orang-orang Arab Adnaniyun yang kembali kepada Adnan. Hadahwa. Jadi mereka menyebutkan bahasa orang Arab itu ya tadi itu dibagi menjadi 3 Baidah seperti Ad, Samud, Jurhum. Ada orang Arab dinamakan dengan Aribah. Ini yang pertama Baidah, yang kedua Aribah. Jadi orang Arab Aribah yang kembali kepada Qahtan itu yang asli. Adapun Adnan yang kembali kepada yang nasab Rasulullah itu cabang darinya. Dalam arti Ismail sebelum bercampur dengan kaum orang Arab Aribah itu bahasanya bahasa bapaknya. Tapi selepas dia bercampur dan menikah salah seorang dari mereka, maka dihitung dari mereka. Dari sisi nasab pun juga dari sisi bahasa beliau berbahasa atau bahasanya sesuai dengan bahasanya orang-orang Arab Al-Aribah. Jadilah orang Arab ini yang bercampur dengan Aribah dinamakan dengan Musta'rabah. Dinamakan dengan Musta'rabah. Qala wa Quraisy ala qaul aktsar ahli nasab humul ladzina yantasibun ila Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana wa anshadu min dhalik Qusayl umri kana yudda'a mujammi'an bihi jama'a Allahu bihi al-qabaila min Fihri wa qila bal jima' Quraisy wa Nadhr bin Kinana wa ala aktsar al-ulama wal muhaqqiqin wa sudilla ala dhalik bil hadits alladhi dzakarahu Abu Umar bin Abdul Barr rahimahullah an al-Ash'ath bin Qais qala qadimtu ala Rasulillah fi wafdi Kindah fa qultu alastum minna ya Rasulullah qala la nahnu bani Nadhr bin Kinana la naqfu ummana wa la nantafi min abaina atau min abina. Ini sekarang khilaf di antara para ulama tentang nasabnya Nabi Muhammad itu kembalinya kemana? Apakah kembalinya kepada Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana atau kembalinya langsung kepada Nadhr bin Kinana? Ini khilaf di antara para ulama. Yang mengatakan itu kembalinya kepada Nadhr bin Kinana berdalil dengan dalil salah seorang atau kelompok dari Kindah, dan Kindah salah satu kabilah yang kembali kepada Hadramut mendatangi Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau itu bagian dari kita? Maka Rasulullah mengatakan, tidak, kami ini dari Nadhr bin Kinana. Ini dalil. Kemudian Rasulullah mengatakan, kami ini tidak mengikuti ibu kita dan juga tidak menafikan atau meniadakan dari bapak kita.
Maksudnya bagaimana? Seseorang itu dinisbahkan dari sisi suku, dari sisi kabilah kepada bapak, bukan kepada ibu. Ini asalnya. Karena itulah yang dipakai oleh kebanyakan ras dan juga suku yang ada di dunia. Sedikit yang menisbatkan diri mereka kepada ibu, sangat sedikit. Kalau di Indonesia mungkin di mana? Padang. Padang itu nisbahnya kemana? Ke ibu. Nanti kalau misalnya ada warisan, siapa yang ngambil? Ibu. Ibu itu seorang perempuan jauh lebih berhak daripada seorang laki-laki. Baik itu statusnya bapak atau statusnya anak. Dan ini kesalahan. Karena yang harus memimpin dalam segala hal itu laki-laki. Dan tidaklah kaum perempuan kecuali ngikut. Azahwa. Qala wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi bi isnadin hasan wa fihi fa kana al-Ash'ath yaqul la utitu bi rajulin nafa rajulan min Quraish min an-nadhr min Kinanah la utiya bi rajulin nafa rajulan min Quraish min an-nadhr bin Kinanah illa jallathu al-hadd. Wa qila inna jima' Quraish Ilyas bin Mudar bin Nazar wa qila min bal jima'ahum abuhu Mudar. وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وهما وجهان غريبان جدا. Ini semua kembalinya kepada permasalahan tadi itu. Ingin menentukan Rasulullah ini kembali kepada mana? Fihr bin Malik, Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana atau langsung dari bin Nadhr bin Kinana. Ini khilaf. Ini khilaf di antara para ulama. Yang dirajahkan insyaallah itu dari itu kembalinya kepada An-Nadhr bin Kinanah. Karena Rasulullah mengatakan Inna Allah astafa min walad Ismail Kinanah wa astafa min Kinanah Quraisyan wa astafa min Quraisy Bani Hashim wa astafani min Bani Hashim. Jadi diambil pilihan dari Ismail, keturunannya Ismail Kinanah. Diambil dari keturunannya Kinanah Quraisy. Diambil dari Quraisy keturunannya siapa? Bani Hashim. Diambil dari Bani Hashim Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu pilihannya pilihan. Diambil dari Ismail, pilih satu, ini yang paling mulia. Diambil lagi dari anaknya ini yang paling mulia sampai keluar Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu pernah disebutkan mereka maksum dan terjaga dari sisi apa saja? Pertama, dosa dalam arti dosa besar, dosa kecil yang bisa menafikan kenabian. Kayak pantas Nabi kok bohong, Nabi curang dalam menimbang misalnya, itu nggak akan mungkin terjadi. Atau dari sisi apa? Nasab. Mereka ini terjaga nasabnya. Mereka terjaga nasabnya. Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kehormatan seorang nabi itu enggak mungkin tergores atau sampai terhina, enggak mungkin. Tapi ada pertanyaan, bagaimana enggak mungkin? Sedangkan Allah menyebutkan bahwasanya kedua atau istrinya Lut, Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, keduanya adalah khianat. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma. Jadi istrinya Lut mengkhianati Lut, istrinya Nuh mengkhianati Nabi Nuh. Kaif ini? Bukankah ini sekarang menyangkut kehormatan kedua nabi ini? Barusan kita bahas kehormatan semua para nabi, kehormatan semua para rasul itu terjaga. Sama jawab? Gak pernah sedikit pun dengar tentang ini? Pernah ya? Tapi lupa ya, sudah memang biasa ya, kita manusia. Kehormatan pada diri sendiri, apa di individu nabi tersebut, bukan di ngawur. Sekarang apa-apa yang terjadi kepada istri itu juga kena kepada suami. Bahkan yang pertama kena siapa? Suami. Seakan-akan pelakunya itu suami, istri, perempuan. Kehormatannya seorang istri itu menyangkut paut secara kuat kepada suami. Aiskol. Beda jalur. Beda jalur. Barusan kita bahas yang dibahaskan dari sisi nasab kenabian. Terus nasab dia apa? Yang kita bahas tadi itu apa sih? Maksum dari dosa.
Nah, yang kita bahas tuh apa saja hal-hal yang terjaga dari seorang nabi, nggak berdosa, maksum dari sisi nasab dan juga dari sisi kehormatan. Bukankah sekarang kehormatan seorang laki-laki yaitu suami itu juga bersangkut paut dengan kehormatan istri? Karena dikatakan dalam agama Islam, istrimu itulah kasurmu. Jelek tidaknya dia itu berkaitan dengan nama dan kehormatanmu. Kata para ulama, khianat di sini itu bukan khianat dalam sisi perselingkuhan, tapi khianat di sini itu khianat dalam agama. Khianatnya dalam agama. Artinya kedua istri ini, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu khianat mereka berdua dari sisi agama, murtad. Ini nggak ada urusannya sudah. Demikian juga apa yang difitnahkan untuk Nabi Muhammad, bahwasanya istrinya Nabi Muhammad yaitu Aisyah zina. Siapa yang bilang ini? Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, menuduh istri Nabi kita Muhammad yaitu Aisyah zina. Dan ini Allah sudah membebaskan tuduhan ini langsung dari atas langit yang ketujuh sana. Allah turunkan ayat khusus untuk membela Aisyah. Maka datanglah kesepakatan para ulama, siapa yang mengatakan Aisyah pezina dia kafir, disepakati oleh para ulama karena melawan ayat Quran. Maka waktu Rasul SAW dituduh itu sebulan antara Rasul sama Aisyah itu renggang. Dan para sahabat siap membela Rasulullah, siapa saja yang berani menuduh, karena memang menyangkut paut kehormatan Nabi Muhammad. Ini bukan khianat dalam agama, tapi dalam kehormatan sekarang ini. Ini nggak mungkin terjadi. Ini yang nggak mungkin terjadi. Azahwa. Makanya itulah dikatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Innal ladzina ja'u bil ifki. Mereka-mereka yang datang dengan kebohongan, kedustaan, rekayasa. Azahwa. Jadi nasabnya semua para nabi itu demikian mulia. Dan juga apalagi sisi kesempurnaan dan hal yang terjaga, nasabnya terjaga, kehormatan terjaga, dosa terjaga, dan juga dari sisi penjelasan, waktu menjelaskan dan menyampaikan wahyu Allah mereka terjaga dari sisi lupa atau takut atau nggak mampu untuk menyampaikan sesuai dengan perintah Allah, salah memilih lafaz misalnya, nggak mungkin. Seorang nabi takut, seorang nabi lupa, seorang nabi nggak pintar untuk memilih bahasa, nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Qala fa amma qabailul Yaman ka Himyar wa Hadramaut wa Saba wa ghair dzalik fa ulaika min Qahtan laisu min Adnan. Jadi orang Arab ini kembalinya kepada dua kabilah yang besar. Yang pertama Qahtan, dan inilah Adibah, orang Arab Adibah yang asli. Yang kedua Adnan, inilah yang ngambil status kearaban dari Qahtan karena terjadi silang, pernikahannya silang. Yang Adnan nikah dari Qahtan, akhirnya berbicara seperti bahasa mereka, mengambil adat mereka, jadilah mereka Arab yang musta'rabah. Ini orang Arab kembali ke Qahtan atau Adnan. Mana yang lebih mulia? Qahtan atau Adnan? Qahtan lebih mulia. Adnan lebih mulia, jalurnya Rasulullah. Pilihannya pilihan. Adnan tentu lebih mulia. Azahwa. Ya ini Qahtan ini kebanyakan suku-suku kabilah yang ada di Yaman itu kembalinya kepada Qahtan. Ya'rib bin Qahtan. Faulaika min Qahtan laisu min Adnan wa quda'ah fiha thalathatu aqwal. Qila innaha min al-Adnaniyah wa qila Qahtaniyah wa qila batnu thalith la min haula wa la min haula wa huwa gharib hakawa Abu Umar wa ghairuh. Kalau Quda'ah ini ada khilaf. Quda'ah bukankah salah satu suku yang besar yang keluar dari Quda'ah itu banyak cabang. Ini masuk ke mana? Mereka bilang Quda'ah itu masuk Qahtan. Ada yang mengatakan bukan, Quda'ah itu masuk Adnan. Ada yang mengatakan ini Quda'ah ini itu cabang ketiga. Jadi orang Arab menjadi tiga, Adnan, Qahtan, Quda'ah. Yang benar Quda'ah ini kembalinya kepada Adnan. Banyaknya, paling banyak cabangnya Quda'ah ini ke Adnan. Sedikit yang ke Qahtan. Ini yang benar, yang dikuatkan sama Syekh Fat. Pernah kita waktu itu belajar, dibilang kalau Quda'ah ini
itu kalau dilihat dari sisi mayoritas kembali kepada Adnan. Ada yang kembali kepada Qahtan. Baik. Hadza. Qala wa hadha an-nasab alladhi suqnah ila Adnan la miryata fihi wala niza'. Jadi nasabnya Rasul sampai ke Adnan enggak ada khilaf. Wa huwa thabit bit tawatur wal ijma'. Baik. Yani mana? Nasab tadi itu Rasulullah Nabi Muhammad sampai Adnan itu sabit dengan tawatur, diketahui dan diakui dan diikrari oleh semua pakar nasab, pakar sejarah, dan juga ada kesepakatan dalamnya. Wa inna ma sya'nu fima ba'da dzalik lakin la khilafa baina ahli nasab wa ghairihim min ulama ahli kitab an Adnan walad Ismail nabiyillah wa huwa dzabih 'ala as-sahih min qawli as-sahabah wal a'immah. Jadi khilafnya itu selepas Adnan sampai Ismail itu siapa? Berapa orangnya? Khilafnya di situ mereka. Jadi dari Adnan ke Ismail berapa orang? Khilaf. Namanya siapa? Perselisih ulama. Dari Ismail ke Nabi Nuh berapa orang? Siapa saja namanya? Lebih lagi apa? Banyak perselisihan. Dari Nuh ke Adam lebih apa? Lebih lagi perselisih. Gak ada yang tahu. Semuanya memakai dengan apa? Perkiraan, dugaan. Adza wallahu subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail. Ini nggak ada khilaf. Dan Ismail itulah yang diperintahkan untuk disembelih, bukan Ishak. Karena selepas datangnya perintah dan sabarnya Nabi Ibrahim dan Allah tukar Nabi Ismail dengan sembelihan, baru Allah berikan kabar gembira dengan adanya Ishak. Jadi kabar gembira dengan kedatangan Ishak selepas perintah Nabi Ismail untuk disembelih, bukan Nabi Ishak yang diperintahkan untuk sembelih. Karena dua ulama itu berselisih. Siapa yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih? Ada yang mengatakan Ismail, ini yang benar. Ini mayoritas para ulama. Ada yang mengatakan Ishak, ini pendapat yang lemah karena nggak ada dalilnya. Karena Allah, kalau orang itu membaca di Quran jelas. Pertama Nabi Ismail cerita, ya Allah, ya Ibrahim, ke bapaknya, diperintahkan, yakni mana saya melihat di mimpi bahwa saya engkau itu apa? Menyembelihku. Atau sebaliknya, afwan. Nabi Ibrahim melihat di mimpi mengatakan kepada Nabi Ismail bahwa saya ini apa? Menyembelihmu di mimpi. Dan di mimpi para nabi itu apa? Wahyu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan untuk Nabi Ibrahim kekokohan, sabar sampai Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi Ismail itu seperti yakni madza sesembelihan. Baru datang kabar gembira dengan kedatangan Nabi Ishak. Nabi Ishak datang selepas Nabi Ismail. Maka Nabi bisa dikatakan yang diperintahkan untuk disembelih itu Nabi Ishak. Ini kata Ibn Katsir, wa huwa dzabih 'ala sahih min qawli sahabah wal a'immah. Nabi Ismail itulah adzabih yang diperintahkan untuk disembelih, dan itulah pendapat para sahabat dan para imam. Wa Ismail bin Ibrahim, Ismail itu anaknya Ibrahim Khalilur Rahman alaihi afdhalus salati wassalam. Khalilur Rahman, Khalil kekasih Allah. Berapa kekasih Allah? Ada berapa kekasih Allah? Yang dicintai oleh Allah banyak. Tapi kekasih Allah berapa? Dua. Cuman dua. Kekasih Allah cuma dua. Menduga atau pasti? Sebatas apa yang antum ketahui cuma dua. Berarti ragu mungkin bisa tiga, bisa satu. Berapa Fik? Satu. Bas, satu Ibrahim saja. Nabi Muhammad ulama itu menyebutkan keraguan itu bukan ilmu. Bas, siapa yang antum tumbangkan? Nabi Ibrahim. Artinya Ibnu Katsir ini salah ya waktu nulis. Apa yang anda sebutkan betul, bahasanya Khalilullah, kekasih Allah cuma dua. Kekasih Allah itu cuma dua. Artinya Allah jadikan dua nabi ini sebagai kekasihnya. Kekasih itu beda dengan orang yang dia berikan kecintaan. Saya cinta kepada orang ini, tapi bukan kekasihku. Kalau ini kekasihnya Allah Azza wa Jalla cuma dua. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya.
Dan Nabi Muhammad mengatakan innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan siapa yang lebih mulia? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Muhammad. Ini enggak ada sama sekali perselisihan di antara para ulama. Baik. Wa qad ikhtalafa fi kam abin bainahuma al aqwal. Ada khilaf di antara para ulama antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jaraknya berapa orang? Berapa kakek? Qala fa aktsar ma qil 40 aban. Ada yang mengatakan 40 bapak, 40 kakek. Wa aqal ma qil 7 aba. Ini pendapat yang paling yang paling banyak menyebutkan itu mereka mengatakan 40 bapak antara Nabi Muhammad dengan dengan Nabi Ibrahim. طيب وقيل 9 وقيل 15 وقيل ثم اختلف في أسمائهم. Yani mereka itu berselisih sekarang dalam menentukan berapa jarak antara Adnan kepada Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan 40 kakek, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 15. Ini semua enggak ada dalilnya, enggak ada kejelasan. Yang jelas kita tahu Nabi Muhammad nasabnya yang disepakati sampai siapa? Adnan. Tapi kita yakin secara pasti Nabi Muhammad itu keturunannya Ismail. Dan antara Adnan sampai ke Ismail ini wallahu alam berapa? Dan antara Adnan sampai Nabi Ibrahim itu juga apa? Wallahu alam. Hadza huwa. Tapi jelasnya Nabi Muhammad keturunannya siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Arab apa? Aribah atau musta'rabah? Musta'rabah. Artinya dia itu cabang dari Aribah yaitu Qahtan. Harus pahami insyaallah ini. Dan ulama salaf waqad qariha ba'du salaf wal a'imma al-intisab ila al-intisaba ila ma ba'd Adnan. Waqad qariha ba'du salaf wal a'imma al-intisaba ila ma ba'd Adnan. Ulama salaf itu enggak suka orang menisbatkan dirinya kepada seseorang selepas Adnan. Selepas Adnan itu hal yang enggak dipastikan. Wallahu alam benar tidaknya. Maka menisbatkan diri kepada mereka yang enggak jelas itu apa? Dibenci sama mereka. Nisbatkan kepada yang jelas. Wa yuhka an Malik bin Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullah annahu kariya dzalik. Di antara para ulama yang membenci hal itu adalah Imam Malik. Ini pelajaran kita pagi ini. Kalau ada yang mau ditanya tafadhol. Di surat An-Nur. Di surat An-Nur, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Selesai. Mereka ini kembali kepada masuk dalamnya Aisyah, mubarra'un, terlepaskan, dibebaskan dari apa-apa yang mereka ucapkan. Ini selepas sebulan Aisyah sabar dan menderita terhadap tuduhan orang-orang munafikin. Baik, insyaallah lahuna subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan garat. Cuacanya enak untuk tidur.